Next, saya akan membahas tentang SKB. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel. Saya Amalia Novarita akan membahas konten kita hari ini akan membahas tentang skor dari TKD, skor saya dari SKB saya. Baiklah, ini adalah bukti fisik. Ini adalah bukti fisik setiap peserta yang lulus CPNS. Nah, saya akan menjelaskan pertama. Teman-teman lihat nggak ya? Pasti dong. Nah, tes TKD saya itu SKD namanya. Seleksi kompetensi dasar saya itu 273. Sebelum kebijakan BKN menurunkan skor passing grade yang tinggi pada saat itu. Kenapa skor yang passing grade kemarin itu tinggi sekali? Karena setiap peserta tidak ada yang mencapai skor itu. Jadi kebijakan dari BKN diturunkan menjadi 255. Alhasil, alhamdulillah saya lulus, saya 273. Next, saya akan membahas tentang SKB. SKB itu seleksi kompetensi bidang, jadi ada 4. Ada ini, substansi ini saya tes bidang, karena saya bidang geografi, jadi yang menyangkut geografi saya dites. Choice. Kemudian wawancara. Nah, wawancara untuk tipsnya teman-teman. Kalau wawancara itu kemarin saya diuji oleh 4 profesor pada saat itu, mereka speak in English. Jadi tipsnya adalah kalian harus menguasai speak in English kalian harus menguasai conversation, grammar, pokoknya yang speaking dan listening ketika kalian harus berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga adalah tes kompetensi mengajar, micro teaching. Nah, ini udah nggak awam sih bagi kita kalau yang berada di bagian kependidikan, karena setiap semester 7 atau semester 6 gitu kita pasti selalu ada micro teachingnya, mata kuliah micro teaching. Kemudian tes kesehatan saya tes kesehatan di klinik klinik Universitas Tadulako. Oke, yang pengen saya ceritain hari ini adalah saya dinyatakan lulusan terbaik. Kenapa lulusan terbaik? Nah, flashback dulu. Sebelumnya Universitas Tadulako ini membutuhkan 3 peserta. 2 dari jalur umum dan 1 dari jalur khusus. Nah, ketika saya tes SKB nih teman-teman, saya baru tahu nih, saingan saya itu 6 orang, kemudian 2 orang gugur gara-gara administrasi yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah diberikan dari Kemendestekdikti. 4 orangnya lagi adalah 2 orang itu dari dosen honor prodi pendidikan geografi, yang 2 orang lagi itu saya dari UPI Bandung, yang kedua itu dari Malang. Nah, waktu tes SKB 3 hari. Jadi kemarin itu kan saya masih ada kontrak kerja di Tangerang, jadi saya minta izin sama bos saya untuk tes di Universitas Tadulako. Jadi saya dari Tangerang ke Sulawesi dengan jarak waktu 1 jam perbedaan waktu ya, karena Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari pertama Kamis saya itu tes tertulis, choice ABCD, dan dominansinya itu adalah penguasaan mata kuliah tentang geografi. Itu 90 menit habis di 1 hari. Kemudian hari keduanya saya tes wawancara. Satu sih tips buat teman-teman, kalau kita tes wawancara itu usahakan kalian menguasai speak in English, kalian menguasai conversation, kalian menguasai grammar. Biar acak adut tapi kalian punya PD untuk speak in English dengan penguji. Karena yang menguji saya pada saat itu, yang mewawancarai saya pada saat itu dekan dengan status profesornya. Jadi mereka itu dengan PD
speak in English dengan saya, karena saya punya basic di pekerjaan swasta saya kemarin kan kami harus setiap hari itu harus ini ya, speak in English, briefing kita bahasa Inggris, kemudian meeting kita bahasa Inggris, no bahasa Indonesia ketika saya berada di pekerjaan swasta saya kemarin. Nah, alhamdulillah itu adalah pengalaman terbaik untuk saya jadikan di tes ketika saya diwawancarai oleh beberapa profesor ini tadi. Alhamdulillah. Nah, tesnya udah SKB, jadi hasilnya tunggu 2 bulan. Itu indahnya kalau CPNS hasilnya 2 bulan, sementara kemarin saya tes di swasta hasilnya cuma 1 minggu. 2 bulan, Desember itu saya tes, Februari keluar nih pengumuman SKB. Saya udah merasa nggak mungkin lah saya lulus, karena yang flashback tadi ya kan, UNTAD itu dibutuhkan 3 orang, yang 2 jalur umum, 1 jalur khusus. Sementara kita 6 orang ini cuman mengambil di jalur khusus. Salah, di jalur umum. Jadi 6 orang ini di jalur umum, yang gugur sudah 2, yang akan diambil 2. Ya, logikanya kan yang akan diambil 2 karena tidak ada yang ngambil di jalur khusus. Oke, 4 orang tes tadi. 2 bulan kemudian. Saya sudah beranggapan ya sudahlah, mungkin saya ini di Sulawesi cuman jalan-jalan atau hiburan atau traveling lah gitu dari kepenatan pekerjaan saya di Jakarta. Sempat saya memberikan sedikit 60% bahwasanya saya sudah bersedia, saya tidak akan lulus. 2 bulan kemudian, keluar nih pengumuman. Betul kan dugaan saya, 2 orang yang honor di kampus itu lulus, 2 orang ini lulus. Dan kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan teman-teman, saya juga tidak mengira, semua teman-teman juga yang lain tidak mengira bahwasanya saya dipindahkan ke jalur khusus. Jadi saya dipindahkan ke jalur khusus, makanya saya dinyatakan lulusan terbaik. Jadi saya dinyatakan lulusan terbaik. Nah, itu luar biasanya indahnya kekuasaan Tuhan. Makanya kita terus selalu positive thinking, selalu berusaha, dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ini dia buktinya saya dinyatakan lulusan terbaik. Ini nama saya di lulusan terbaik. Oke? Nah, itu saya dinyatakan lulusan terbaik. Saya tidak menyangka, dan itu saya kayak kena bom Hiroshima pada saat itu. Hasilnya itu hari Minggu, saya dihubungi sama pihak UNTAD-nya sendiri hari Minggu. Bu Amalia, selamat datang di kota Sulawesi Tengah. Selamat juga Anda lulus dalam tes SKB, katanya waktu itu. Sujud syukur, saya beritahu kepada keluarga saya. Saya posisi waktu itu lagi di Tangerang karena saya masih bekerja. Kemudian saya memberitahukan kepada kerabat terdekat saya gitu ya. Kemudian saya harus berpikir lagi bagaimana kehidupan saya setelah dinyatakan lulus di sini. Berarti saya harus resign di perusahaan lama, di perusahaan swasta. Resign di perusahaan swasta ini dramanya minta ampun loh teman-teman. Saya sempat dijauhkan oleh bos karena bos saya itu paling tidak suka saya ikut CPNS. Sudah nanti di channel berikutnya saya akan menceritakan tentang itu, kenapa bos saya itu sempat marah ketika saya resign. Yang kedua, saya berbenah diri untuk memindahkan semua perangkat yang ada di Tangerang ke Sulawesi. Nah, saya ke Sulawesi itu bulan Maret. Kemudian saya langsung mengajar, dan ada pengalaman menarik ketika kaki saya pertama kali menginjak Sulawesi Tengah, kota Palu ini. Alhamdulillah saya bisa jalan-jalan sambil kerja sih. Jalan-jalan sambil kerja itu memang kesukaan saya dari zaman-zamannya dulu zaman-zamannya kuliah dulu. Nah, sekian dulu ya cerita hari ini, nanti saya sambung. Kalau banyak peminatnya saya akan menceritakan pengalaman pertama saya berada di Sulawesi Tengah, Palu. Bye. Assalamualaikum.